Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Junia Siti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Ana Agung Panji Tisna, nama yang mungkin tidak asing lagi, apalagi di kalangan sastrawan. Pada tahun 1930-an, ia sudah dikenal sebagai novelis kesohor angkatan pujangga baru. Sejumlah karya sastra telah dilahirkan dari buah pikirannya. Novelnya yang terkenal dan dibaca banyak orang diantaranya adalah Nirawiceti Penjual Orang dan Sukreni Gadis Bali. Ia juga aktif menulis sejumlah puisi. Selain sebagai seorang sastrawan, Panji Tisna juga terkenal sebagai tokoh perintis pariwisata Bali, khususnya di daerah Bali Utara, tepatnya di kawasan Lovina, Kabupaten Buleleng. Karena itu, Panji Tisna juga diakui sebagai Bapak Pariwisata Bali. Sekian tahun berlalu, ada salah satu warisan dari Panji Tisna yang masih bisa disaksikan. Adalah sebuah bangunan yang bergaya klasik yang kini menjadi sebuah museum. Lokasinya di kawasan Lovina, tepatnya di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng. Tempat ini diangkat menjadi objek program pengabdian masyarakat oleh akademisi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, seperti apa gambaran program ini? Hari ini Bincang Undiksa kesempatan datang langsung ya ke Museum Panji Tisna yang ada di Lovina. Hari ini kita akan berbincang dengan pengabdi Bapak Dr. Iwayan Artika SPD M.Hum dan keluarga dari Ana Agung Panji Tisna, yaitu Bapak Ana Agung Ngurah Teguh ya tadi ya benar ya. Selamat pagi Pak Artika. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, dan terima kasih sudah diliput khusus oleh Medcom Undiksa. Baik, terima kasih juga Pak Ya, Agus. terima kasih atas kedatangannya. Iya, terima kasih juga sudah mau ini ya kita ajak berbincang ngobrol tentang sosok Ana Agung Panji Tisna gitu ya. Oke, sebelum ke Pak Agung, Tias mau ke Pak Artika dulu ya, Pak Artika. Sebagai seorang akademisi dan juga kita kenal Pak Artika pecinta sastra gitu ya. Seperti apa Bapak melihat atau menilai sosok Ana Agung Panji Tisna ini sendiri? Ya, saya melihat sosok Ana Agung Panji Tisna dari perspektif beliau sebagai sastrawan Indonesia, angkatan pujangga baru. Jadi dia yang mewakili orang Bali untuk berbicara di kancah sastra Indonesia tahun 30-an. Lalu akhir-akhir ini saya melihat ada hal penting lagi, yaitu menjadikan peninggalan yang sudah Juni sampaikan tadi, peninggalan Ana Agung Panji Tisna sebagai destinasi pariwisata sastra atau literary tourism. Oke, nah pariwisata sastra, mungkin nanti kita akan ulik sedikit tentang hal itu ya. Tapi sebelum itu, hal apa yang menurut Bapak menjadi inspirasi sosok Ana Agung Panji Tisna itu sendiri? Namun sebelum lebih jauh, saya koreksi sedikit, sebenarnya lokasi museum ini ada di Desa Kaliasem. Kaliasem ya, di Desa Kaliasem, yang memang menjadi cikal bakal pendirian pariwisata dulu. Jadi saya melihat inspirasi terbesarnya Ana Agung Panji Tisna adalah dia hidup di tengah rakyat, tidak dipuri pada masa itu. Nanti bisa ditanya kepada Pak Teguh ya. Karena dia ingin hidup bersama rakyat, dia membangun Pantai Lovina ini, atau Tukan Cebol namanya dulu, lalu berkebun jeruk. Jadi inspirasi bahwa beliau membangun pariwisata untuk rakyat. Saya kira itu yang sangat penting. Menginspirasi gitu ya. Nah, terkait dengan pengabdian masyarakat yang Bapak lakukan bersama dengan tim pastinya, kenapa memilih tempat ini sebagai sasarannya? Sebenarnya ini dedikasi kami sebagai peneliti dan pengabdi kepada Undiksa. Saya ingin hasil karya pengabdian ini kita sumbangkan kepada Undiksa. Dimiliki oleh Undiksa, bahwa Undiksa memang memiliki visi besar, tidak hanya dalam keilmuan, tetapi bagaimana dia merevitalisasi produk-produk sastra menjadi bernilai ekonomi. Iya. Itu yang sangat penting. Jadi itu alasan kenapa Bapak memilih tempat ini gitu ya? Ya, sastra bukan hanya lagi buku, tetapi sastra harus bisa menghasilkan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Oke, lalu aspek yang diberikan perhatian dalam pengabdian masyarakat yang Bapak lakukan ini apa kalau boleh tahu? Ya, karena memang setelah komunikasi dengan pihak keluarga Ana Agung Panji Tisna, museum ini memang semenjak meninggalnya
perintis dan penerus Anak Agung Brawida, boleh dikatakan terbengkalai dalam tanda kutip, lalu kita mulai dulu dengan menata. Setelah menata, nanti tampak wujudnya, maka akan ada langkah berikutnya. Dan kehadiran media komunikasi Undiksa dalam hal ini sangat membantu usaha awal kami untuk menata dan mencatat koleksinya. Oke, baik, menarik. Itu menarik sekali apa yang sudah Pak Artika sampaikan tadi. Namun sebelum lebih jauh lagi, Juni berbincang dengan Pak Artika, Juni mau ke Pak Agung Teguh dulu ya, selaku keluarga dari Anak Agung Panji Tisna. Tadi kan sempat disinggung oleh Pak Artika bahwa sosok Anak Agung Panji Tisna ini tidak besar di Puri, melainkan di luar Puri gitu ya, bisa dibilang, dan mengembangkan pariwisata di Buleleng. Sebagai keluarga terdekat lah pasti ya, pasti pernah mengenal sosok beliau. Seperti apa Bapak? Saya tidak begitu mengenal beliau secara langsung, tapi adik saya yang sebagai perintis museum ini, Anak Agung Brawida, beliau adalah pecinta kakeknya ini, yaitu Anak Agung Panji Tisna. Beliau juga memiliki hobi yang sama. Beliau begitu tertarik dengan kesenian ya, dan juga beberapa seni seperti seni drama, puisi, dan lagu. Ya, dan Anak Agung Brawida memiliki visi yang hampir mirip sama persis dengan kakeknya beliau. Oke, ya. Jadi itu sosok. Jadi saya mendengar langsung karena beliau sungguh mencintai kakeknya dan juga mencintai karya-karya beliau, dan dengan cara hidup beliau, saya mendengar cukup banyak dari adik saya tersebut. Oke, jadi adiknya Pak Agung Teguh sendiri yang sering menceritakan tentang sosoknya Anak Agung Panji Tisna yang kakek dari adiknya sendiri. Berarti apa ya, buyut ya berarti ya Pak? Iya. Buyutnya. Oke, nah sebelum ada pengabdian dari dosen Undiksa, kalau boleh tahu seperti apa kondisi museum Anak Agung Panji Tisna ini? Saya jujur saja saya kurang begitu di dunia tersebut, tapi saya juga tidak tahu mau bagaimana ya. Saya cuma fokus bagaimana caranya menata hidup saya waktu itu, karena saya cukup ada duka karena dalam waktu 1 tahun perintis dan beliau Anak Agung Brawida juga ibu saya meninggal di tahun yang sama. Setelah itu saya juga kurang tahu bagaimana nasib museum tersebut. Ya, saya sangat berterima kasih Pak Artika akhirnya datang. Kalau Pak Artika tidak datang, mungkin saya akan punya konsep yang berbeda. Oke, baik. Jadi terbantu sekali ya dengan kehadiran akademisi dari Undiksa. Ya, Undiksa sangat luar biasa. Iya, terima kasih. Sangat luar biasa. Nah, tadi di luar Juni sempat lihat beberapa ada foto ya, ada beberapa orang-orang besar lah ya di Bali dan juga orang wisatawan dari mancanegara yang datang ke sini. Apakah memang banyak wisatawan yang biasanya berkunjung dan penasaran dengan sosok Anak Agung Panji Tisna? Iya, seharusnya ya. Ya, karena beliau adalah seperti beliau Pak Artika, Pak Wayan Artika menjelaskan dan menceritakan tentang bahwa beliau adalah cikal bakal dari pariwisata di Buleleng, khususnya di Kaliasem dan sekarang namanya Lovina. Banyak sekali hotel-hotel dan akomodasi yang menggunakan nama Lovina padahal jauh dari asli tempat aslinya. Mereka sepertinya tidak tahu, ya. Kalau adik saya ya, yang merupakan perintis museum ini, beliau melihat itu Lovina, banyak yang memakai Lovina, tapi mereka tidak tahu dari mana asal usulnya. Ya. Dan adik saya punya, beliau sangat luar biasa, Anak Agung Panji Tisna, tapi tidak ada yang membangun sesuatu untuk beliau. Ya, adik saya akhirnya membangun museum untuk beliau, artinya kilometer zero, artinya adalah cikal bakal dari sejarah pariwisata dan nama Lovina yang besar sampai sekarang ini. Oke, berarti bisa dikatakan sungguh disayangkan ya gitu ya Pak Artika. Iya, betul. Padahal nama beliau mungkin di luar itu banyak yang mengenal ya, terutama orang-orang yang suka sama sastra. Ya, khususnya untuk yang sastra dan kesenian berupa drama, kan ya, atau penulis juga.
Oke, nah gimana nih Pak Artika melihat apakah hal ini berarti masih perlu adanya apa ya, bukan kalau sosialisasi kan terlalu baku gitu ya Pak Iya, ya, benar, berarti benar. perkenalan berarti ya kepada masyarakat, Masyarakat. khususnya masyarakat Buleleng gitu ya Iya. Pak ya, biar lebih. Saya bahkan memposisikan proyek ini di dunia. Karena di dunia, dimanapun ada sastrawan besar yang lahir di suatu negara, maka itu menjadi tempat pariwisata. Yeah. Di Jerman, misalnya di Inggris, gitu kan, bahkan di Denmark, gitu kan. Jadi itu arah kami. Itulah nanti yang akan dimainkan oleh Undiksa. Persoalan seolah dilupakan itu kan karena memang tugas kami nanti. Dan bersinergi dengan berbagai kalangan untuk mempromosikan lah, mengenalkan, sehingga nanti ini dengan keterbukaan dari pihak keluarga, keterbukaan kepada kami, kerjasamanya sangat bagus, dan pintu museum ini kan tadi kita sudah tahu posisinya di mana, kita bisa masuk sendiri, itu menjadi sangat penting untuk membangun kembali sebuah proyek, yaitu pariwisata sastra. Oke, padahal lokasi museumnya sendiri ini tepat ada di jalan, di pinggir jalan sekali gitu ya, tidak masuk. Tapi mungkin masih banyak masyarakat di Buleleng khususnya yang sering lewat tapi nggak sadar ya kalau di sini itu ada sebuah museum gitu ya, yang mana memang beliau ini juga berpengaruh terhadap perintisan pariwisata yang ada di Buleleng. Oke, tadi Pak Artika kan sempat menyinggung tentang pariwisata sastra. Ini sangat jarang kita dengar. Biasanya kita dengarkan pariwisata alam gitu ya. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak umumnya ide yang Bapak gagas ini seperti apa sebenarnya? Sebenarnya kan ini bukan ide saya, murni ya, tetapi dalam kajian sastra ada yang disebut dengan kajian literary tourism, menjadikan karya sastra itu sebagai objek pariwisata. Contohnya apa? Rumah sastrawan, benda-benda peninggalan sastrawan, atau tempat yang disebutkan di dalam novel. Misalnya untuk Lovina, itu ada sebuah novel karya Sunaryono Basuki KS yang berjudul Maut di Pantai Lovina. Kejadiannya di sekitar ini, di Hotel Aditya. Itulah nanti yang menjadi tugas kami untuk mengemas pariwisata sastra di Kabupaten Buleleng. Itu poinnya. Jadi untuk pariwisata sastra dengan inti atau menu utamanya Anak Agung Panjitisna, itu yang kami utamakan karena itu yang paling penting. Gitu ya. Jadi mungkin masih banyak orang yang belum paham gitu ya Pak ya. Tadi wisata sastra, apakah berarti kita ke sana kalau kita ke sini gitu ya, kita hanya membaca atau melihat buku-buku saja kah seperti itu? Tidak. Contohnya adalah novel Sukreni Gadis Bali dimulai dengan ungkapan sebuah desa kecil di Bingin Banjah. Jadi Bingin Banjah itu adalah objek pariwisata sastra nantinya. Kita kunjungan dari sini, karena Bingin Banjah sekitar 2 km ya Pak Teguh, dari sini, di sebelah selatan. Jadi itu bisa dijadikan destinasi. Tempat yang disebut di dalam karya sastra itu adalah juga pariwisata sastra. Berarti bisa dibilang menjelajahi apa yang ada di sastra juga gitu. Di dalam kenyataan. Di dalam kenyataan gitu. Berarti bukan berarti nanti sahabat Undiksa ketika wisata sastra ke Museum Anak Agung Panjitisna itu disuruh membaca, bukan seperti itu maksudnya gitu. Tidak seperti itu. Tetapi museum ini nanti akan memiliki event sastra untuk dijual dalam tanda kutip kepada wisatawan. Jadi istilahnya itu tidak sekedar hanya membaca. Tidak hanya sekedar hanya membaca. Oke, kalau boleh tahu koleksi buku-bukunya yang ada di sini itu asalnya dari mana saja? Kebanyakan dari beliau perintis ya, Agung Brawida, beliau tuh ya suka buku. Ya sebagian besar koleksi dari beliau juga. Pribadi juga. Berarti ada sumbangan dari luar kan? Baru-baru ini ada ya, dari teman Wayan Artika dari Jakarta ya, dari Ibu Ivon. Itu perpustakaan Pak ya. Kami kan setelah kami kerja di sini untuk mencatat dan mendata koleksi, ada pikiran baru. Sebenarnya kita akan sedang memburu koleksi yang lebih pribadi ya. Nantinya tentu atas izin pihak keluarga. Sehingga koleksi terbesarnya memang buku karena sastra, tetapi nanti kami akan mengkhususkan pada satu bagian koleksi yang menyajikan benda-benda pribadi dari Anak Agung
Panjitisna? Mungkin kita akan berburu itu kami ya. Dengan pihak keluarga Bu Juni. Mungkin biar nanti ketika orang datang ke sini tuh bisa melihat semasa hidupnya beliau seperti apa. Mungkin seperti itu gitu ya. Karena sangat disayangkan sekali sebagian besar sudah barang-barang yang tertinggal itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Ya, karena salah satunya yang paling menyedihkan adalah di sebelah sini sebenarnya ada puri yang bagus sekali besar, tapi karena tahun 70-an ada gempa yang sangat besar menghancurkan puri tersebut. Sangat sayang sekali tidak ada dokumentasi waktu itu. Kalau itu masih ada akan jadi luar biasa. Bahkan blueprintnya tidak ada bangunan tersebut. Berarti masih banyak peninggalan-peninggalan beliau yang hilang gitu, bisa dibilang ya, yang tidak ada. Sangat minim sekali. Yang tersisa hanya karya tulis beliau. Itu kami mungkin akan melacak ya, tanda kutip, sehingga bisa lebih variatif koleksi Museum Panjitisna. Ya, saya juga tertarik dengan konsep Pak Wayan Artike mengenai tour dari cerita Sukreni Gadis Bali. Jadi kami akan mengajak para tamu keliling untuk seperti pencinta novel, bisa kita ajak mereka, kami ajak mereka keliling ke desa tersebut. Ya kalau nggak salah tuh ini konsepnya mirip dengan yang dilakukan di Korea. Mereka punya drama Korea, ya. Kemudian mereka punya tour untuk ke desa atau ke kota-kota yang terjadi di film tersebut. Itu konsepnya seperti novel Eat, Pray, Love. Itu kan kejadiannya di Italia, di India, dan di Ubud. Jadi orang yang sudah membaca novel itu melakukan literary tourism ke 3 negara itu harus mengunjungi Ubud. Di mana bahkan dicari dukun yang dihadirkan di dalam itu. Itu konsepnya sebenarnya. Spot-spot yang ada di film dan ada yang di novel. Kan dari novel dulu, lalu ke film, lalu ke pariwisata. Itu yang nanti kita, makanya saya berani mengatakan ini proyeknya sangat strategis, bernilai ekonomi, PKM. Padahal harga PKM-nya sangat murah. Biaya yang kita dapat, maaf ini bukan suatu sindiran ya. Tapi yang penting kan bagaimana makna dan sumbangannya Dek Juni. Iya, benar luar biasa gitu ya. Karena kalau kita sekedar membaca itu kan hanya imajinasi kita saja gitu ya. Kalau ada langsung di realitanya itu kan luar biasa sekali gitu. Kita bisa langsung merasakannya. Nah seperti apa optimisme dari Pak Artike sendiri nih akan kolaborasi antara sastra dengan pariwisata ini? Apakah tempat ini bisa menjadi pewarna wisata khususnya di Kabupaten Buleleng nanti? Ya, itu jadi tantangan. Dan tugas kami sebagai peneliti bekerja sama dengan media, sebagai pengabdi bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Saya kira dengan ketenaran Panjitisna ditambah Lovina yang sudah mendunia, saya kira itu tidak menjadi masalah. Tinggal intensitas kita. Tetapi yang terpenting adalah brand ini akan saya dedikasikan untuk alma mater saya. Bahwa Undiksa memiliki satu proyek pengabdian kepada masyarakat, yaitu pengembangan destinasi pariwisata sastra di Buleleng. Jadi orang lancong ke Buleleng, ke Lovina nggak sekedar cuma untuk lihat lumba-lumba aja gitu nantinya. Iya benar. Benar, saya sangat disayangkan ya kalau Lovina ini hanya bisa lihat lumba-lumba. Iya, padahal banyak hal gitu ya. Kalau nggak salah tadi Pak Artike bilang sudah ada patungnya Anak Agung Panjitisna juga di belakang. Itu bisa diceritakan sedikit mungkin? Di belakang mana ya? Di sebelah timur, di Bali Lovina. Bali Lovina ini, beliau itu adalah salah satu keluarga. Ya, dari Anak Agung Panjitisna. Jadi itu memang sudah ada sekarang. Tapi belum jadi spot wisata gitu, Pak. Ya, masalahnya itu pribadi sepertinya ya. Masalahnya kita tidak memberikan penekanan, tidak mempromosikan. Makanya nanti rencananya itu ada nanti pelatihan guide, nanti saya di sini kerjasama dengan Pemda, yaitu Dinas Pariwisata, mencetak brosur, website, banyak hal. Makanya ini awal aja. Dan juga Juni, Panjitisna itu tidak hanya museum, tidak hanya Lovina, dia punya Bukit Seraya Nadi ya, gereja dan makam. Itu menjadi penting dalam pariwisata sastra. Jadi kami akan ada tour dan lain-lain. Dan konsep ini sangat luar biasa karena konsep ini sungguh orisinil ya. Iya, belum ada. Karena belum ada. Kebanyakan saya lihat ada komunitas di Facebook, ada North Bali Community. Kebanyakan yang dijual di situ adalah
pariwisata bahari. Ya, kemudian ada juga tentang penjualan sales properti. Saya lihat di situ masih ada yang kosong. Kalau kita terjun ke sana, jadi kemungkinan kita akan menemukan hal baru. Jadi kan orang Barat itu punya selera yang lain-lain. Orang Indonesia seperti saya masih suka masakan Barat. Iya. Jadi orang Barat pasti juga akan lebih jiwa ingin tahunya kan lebih besar gitu ya. Literatnya lebih tinggi. Jadi dia tuh sangat senang kalau diperkenalkan materi-materi yang berkaitan dengan sastra. Biasanya begitu. Sastra dan dihubungkan dengan budaya juga. Iya, sastra, budaya dan lingkungan gitu misalnya. Itu kan berkesinambungan. Ya, sebagian besar orang Barat itu pembaca buku. Ya, itulah. Benar. Berarti ini ada tantangan besar dong dari Pak Artike sendiri ya untuk menarik minat bukan hanya dari warga mancanegara dari luar tapi juga lokalnya ini. Ya, stakeholder lokal harus. Tapi kan syukurnya dari pihak Puri sudah membuka diri, buka pintu lah, mempercayai kami lah untuk mengelola. Awalnya ini mengelola, nanti kalau sudah sukses, saya akan serahkan semua benefit dan lain-lainnya kepada keluarga. Ya, ini juga untuk kemajuan kita bersama. Saya ingin juga kerjasama dengan Undiksa berkelanjutan. Karena ini proyek ini sangat luar biasa. Pak Artike itu melihat konsep ini sangat luar biasa. Beliau sebagai dosen ya juga di lingkup di bagian sastra, Pak ya. Itu sastraan. Jadi anak-anak sastrawan, anak-anak siswa dari Undiksa itu mereka akhirnya punya tempat untuk magang dan lain-lain. Itu beliau sudah melihat itu luar biasa sekali. Dan beliau juga sebenarnya, maaf kita balik aja Pak Teguh, juga menjadi penting bagi kami karena dia sebagai pebisnis. Jadi itu sangat penting dalam PKM agar bernilai ekonomi. Sebuah produk pengabdian kepada masyarakat harus bernilai ekonomi. Tidak hanya berupa barang, tetapi ini berupa jasa. Jasa pariwisata ya, Pak Teguh. Pariwisata juga dan lain-lain. Ya, karena untuk negara yang makmur lah, negara yang ekonominya lancar. Gitu. Jadi kalau kita semua berpandangan seperti ini, Indonesia kan Astungkare maju. Iya benar. Kalau nanti museum ini sukses, akhirnya itu kan juga pasti balik-balik lagi bermanfaat juga untuk pemerintah ya, menambah pendapatan bagi pemerintah gitu. Karena ya kita tahu sendiri kalau sumber pendapatan Bali sendiri itu kan cenderung lebih besar dari pariwisatanya. Jadi biar nggak sekedar cuman pariwisata ngelihat pantai, lumba-lumba, kalau ada pariwisata sastra, kita yakin pasti kayaknya Bali Selatan bisa kalah juga ya Pak ya? Iya, ada yang baru dari Bali Utara. Benar-benar. Iya betul sekali ya. Apalagi saya dengar katanya akan ada bandara baru di Bali Utara. Kalau kita gencar-gencar sekarang Pak ya, kita punya konsep kita sudah bagus ya. Belum tidak ada hampir ya. Tidak ada Pak ya. Iya, belum. Kita bisa. Oke, persiapan diri dari sekarang. Ya ini nanti kan akan ada efeknya, efek produksinya misalnya pencetakan t-shirt yang berlogo Panji Tisna. Itu yang kita jual nanti, tas, buku-buku beliau, poster, jadi banyak. Merchandise gitu. Ya, merchandise, saya nggak tahu istilahnya. Oke. Mungkin ada bakal penulis-penulis baru bisa kita boom di sini ya. Iya. Kolaborasi, saling kolaborasi gitu lah ya. Oke, dan mungkin terakhir Oke, belum terakhir ini masih ada satu lagi. Sastra ini kan juga menjadi bagian dari pendidikan. Nah, apakah program pengabdian ini juga digagas adanya kolaborasi dengan dunia pendidikan di luar Undiksa mungkin Pak? Saya kan mereka akan datang ke sini dengan perspektif ekonomi gitu. Menjadi tempat untuk melakukan pelatihan menulis, penelitian. Nah, diizinkan memakai fasilitas yang cukup lengkap, ada penginapan juga di sini. Dan nanti ada rencana untuk membuka kafe buku ya. Iya, ini kafe buku ya. Itu adalah konsep dari adik saya yang perempuan. Ini akan menjadi konsep yang luar biasa, ada kafe buku, kemudian beliau juga akan memberikan konsep yang Instagramable. Susah banget. Estetik gitu ya. Ya, estetik ya. Jadi ya bagaimana itu seperti tempat pariwisata pada umumnya yang menarik. Menarik minat wisatawan lagi lah ya. Apalagi sekarang kan sudah mulai dibuka. Tadi juga Juni lihat di bawah udah mulai ada beberapa tamu yang datang ke sini gitu.
Kami juga punya beberapa kursus pendidikan juga. Nanti dunia pendidikan akan bisa diajak juga kemari. Kerjasama. Jadi siapapun gitu ya Pak ya, Iya. Ya. Oke, nah terakhir nih sekaligus closing statement mungkin dari Pak Artika dulu, harapan ke depan untuk museum ini Pak seperti apa? Yang terpenting saya bisa, tim kami ya, tim pengabdian ini yang penting bisa dulu menata ulang dan mencatat koleksi itu tahun pertama. Tetapi dalam proses pengerjaan itu kami harus mengadakan serangkaian promosi semacam ini. Karena itu sekali lagi izinkan mengucap terima kasih pada Juni atas waktu dan timnya Medcom Undiksa sudah mendukung kegiatan ini. Semoga dengan saya yakin ya, bukan semoga, dengan dukungan promosi semacam ini ada perhatian besar dari dari manapun terhadap kami. Oke, iya. Baik, kalau dari Pak Teguh sendiri, harapan saya tidak jauh beda dengan apa yang sudah dikatakan beliau. Saya cuma berharap ke depannya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan menjadi besar seperti mimpi kami. Saya dan Pak. Dan tentu mudah-mudahan keluarga besar mendukung. Oke, pastinya ya, ini juga bukan mimpi dan harapan Pak Artika ataupun Pak Teguh saja, tapi kayaknya semua masyarakat Buleleng juga mengharapkan hal ini terjadi gitu ya, karena kita memang gencar-gencarnya untuk membangun pariwisata di Bali Utara juga. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Artika, Pak Teguh, terima kasih. Terima kasih waktunya, semoga apa yang diharapkan oleh kita semua pastinya untuk membangun pariwisata di Bali Utara dan kembali mengangkat nama Bapak Ana Agung Panjitisna ini bisa diberikan kelancaran, dan pastinya masyarakat di luar sana khususnya yang ada di Buleleng ya sahabat Undiksa bisa lebih mengenal lagi sosok Ana Agung Panjitisna khususnya. Terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat bisa kalian share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa di like juga video ini ya. Yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di subscribe dulu. Jika ada saran, masukan ataupun pertanyaan mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan pastinya satu hal yang tidak akan pernah bosan saya lupakan ya untuk mengingatkan adalah untuk selalu melakukan atau mematuhi protokol kesehatan. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmonis. Salam harmonis.